Film ini diawali dengan sosok wanita bernama Louise yang menjabat sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri di Kanada. Sekilas, kehidupannya tampak mapan, memiliki posisi yang baik dan karir yang jelas. Namun, di balik itu, Louise sering merasakan kesepian, terutama setelah ia bercerai dari mantan suaminya, Peter. Meskipun hubungan mereka telah berakhir, keduanya masih terlihat cukup dekat. Bahkan mereka kadang masih makan siang bersama, seolah tidak ada yang berubah di antara mereka. Peter, you're my only friend. Setelah selesai makan siang, Louise kembali ke kantornya. Di atas meja, ada sebuah surat lamaran kerja yang menarik perhatiannya. Surat tersebut berasal dari seseorang bernama Scott yang melamar sebagai asisten. Karena belakangan ini Louise merasa kewalahan mengurus berbagai urusan kesenian seorang diri, ia pun memutuskan untuk menghubungi nomor yang tertera di surat tersebut. Taken seriously, then you should have one. Yes? Good. Monday? Great. Great. I think Louise. See you, Monday. Di sisi lain, Scott terdengar sangat antusias saat mengetahui bahwa lamarannya telah dibaca. Louise kemudian mengundang Scott untuk datang wawancara keesokan harinya. Ia juga meminta Scott membawa portofolio seni agar bisa menilai kemampuan calon asistennya tersebut. Forgot to bring him. Keeper. I can't go into procedure. So why don't- I can take it. Sore harinya, sebelum pulang, Louise menyempatkan diri mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang lama. Di sana, ia menemukan sebuah kotak yang mengejutkannya. Di atasnya tertulis nama Scott, sama seperti nama pelamar kerja yang baru saja ia hubungi. Saat membuka kotak itu, Louise menemukan sketsa wajah seorang pria. Gambar tersebut membuatnya tertegun. Tatapan dalam sketsa itu terlihat kosong, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Dari situ, Louise mulai merasa bahwa nama Scott bukanlah hal yang asing baginya, seakan ada kenangan lama yang pernah melibatkan orang tersebut. Keesokan harinya, Louise datang lebih awal ke kantor. Ia bahkan berdandan lebih rapi dan menarik dari biasanya. Mungkin untuk terlihat profesional, atau karena rasa penasaran terhadap sosok Scott. Namun, waktu terus berlalu dan Scott tak kunjung datang. Merasa ada yang tidak beres, Louise akhirnya menghubungi temannya yang dulu merekomendasikan lowongan tersebut kepada Scott. Jawaban yang ia terima justru membuatnya merinding. Temannya mengatakan bahwa Scott telah menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Louise terdiam. Ia merasa bingung, canggung, dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sebelum Louise sempat mencerna kabar mengejutkan itu, tiba-tiba pintu kantornya diketuk. Di depan pintu, berdiri seorang pria, Scott, yang datang untuk wawancara seperti tidak terjadi apa-apa. Scott kemudian menyerahkan portofolionya, dan mereka mulai berbincang panjang tentang seni, proyek, serta pengalaman kerja. Cara Scott berbicara membuat Louise terkesan. Waktu pun berlalu tanpa terasa hingga sore hari tiba. I can take it. Well, you might have about the program. Saat Scott hendak pamit, Louise justru mengajaknya mampir ke apartemennya agar bisa mengobrol lebih santai. Di sana, suasana terasa lebih hangat. Louise menuangkan segelas anggur untuk mencairkan suasana. Scott memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Lalu dengan nada menggoda bertanya, apakah Louise pernah menjadi model lukisan tanpa busana, seperti adegan ikonik di film Titanic? Louise tertawa kecil dan mengaku pernah melakukannya sekali. Mendengar itu, Scott langsung menawarkan diri untuk melukisnya kembali. Louise hanya tersenyum malu, meski terlihat senang. Seiring waktu, suasana menjadi semakin akrab. Pengaruh anggur dan percakapan yang hangat membuat jarak di antara mereka perlahan menghilang. Scott mulai menyentuh tangan Louise dengan lembut, hingga akhirnya mereka terbawa suasana. Bagi Louise, momen itu terasa canggung sekaligus membahagiakan, karena sudah lama ia tidak merasakan kedekatan seperti itu.
Setelah semuanya usai, Scott sempat meminjam telepon rumah untuk menghubungi ibunya. Sikap sederhana itu justru membuat Louis semakin tertarik padanya. Sebelum pergi, Scott juga mengajak Louis untuk bertemu lagi di lain waktu, memberi kesan bahwa ia ingin hubungan mereka berlanjut. Dari situ, Louis mulai menyadari bahwa kehadiran Scott bukan sekedar sebagai calon asisten. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi sudah mulai memengaruhi hidupnya. Keesokan paginya, Louis tampak sangat bersemangat. Ia menceritakan kepada sahabatnya bahwa ia sedang dekat dengan seorang pria muda bernama Scott. Sahabatnya pun ikut senang mendengarnya, seolah melihat Louis akhirnya menemukan kebahagiaannya kembali setelah lama merasa kesepian. Beberapa waktu kemudian, Louis juga bertemu dengan mantan suaminya, Peter. Dari sorot matanya, Peter tampak menyadari bahwa Louis sedang dekat dengan seseorang. Wajah Louis yang berseri-seri hari itu sulit menyembunyikan kebahagiaannya. Percakapan mereka awalnya berlangsung hangat, hingga Louis mengajak Peter ke apartemennya untuk minum bersama. Namun suasana berubah ketika Peter mulai mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Peter mengaku bahwa ia memiliki kecanduan tertentu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan saat mereka masih bersama. Lebih mengejutkan lagi, ia juga mengakui pernah melibatkan adik tiri Louis dalam hal tersebut. Pengakuan itu membuat dunia Louis seakan runtuh. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu, hingga akhirnya Louis mengusir Peter dari apartemennya. Malam itu, Louis merasa dikhianati bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga. Ia pun kesulitan tidur, larut dalam rasa sedih dan hancur, hingga pagi hari. Ketika Scott datang ke apartemennya keesokan harinya, ia langsung menyadari bahwa Louis sedang tidak baik-baik saja. Wajah yang biasanya ceria, kini terlihat muram. Dengan lembut, Scott bertanya apa yang terjadi. Louis pun akhirnya menceritakan semuanya tentang pengakuan Peter dan rasa sakit yang ia rasakan. Scott mendengarkan dengan sabar, lalu berusaha menenangkan Louis. Scott berjanji akan melakukan apapun agar Louis bisa kembali tersenyum. Saat itu juga, ia dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Scott menegaskan bahwa ia menyukai Louis bukan karena rasa kasihan, melainkan karena ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Louis. Ucapan itu membuat hati Louis terasa lebih lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali merasa dihargai dan disayangi. Dari situ, Louis pun memutuskan untuk membuka lembaran baru bersama Scott. Malam harinya, mereka pergi makan malam di sebuah restoran. Suasananya hangat dan nyaman. Scott terus berusaha menghibur Louis dengan candaan dan rayuan ringan yang membuatnya tersenyum dan tertawa kecil. Dengan nada serius namun lembut, Scott berkata bahwa ia siap melakukan apa saja demi kebahagiaan Louis. Kata-kata itu kembali menghadirkan senyum di wajah Louis dan membuat hubungan mereka terasa semakin dekat dalam suasana yang kian akrab. Di tengah suasana makan malam yang hangat, tiba-tiba seorang teman lama Scott datang dan ikut bergabung. Kehadirannya membuat suasana berubah, apalagi ketika ia mulai membicarakan hal yang cukup sensitif. Teman Scott itu mengatakan kepada Louis bahwa Scott dikenal sebagai pria playboy, mudah dekat dengan siapa saja, tetapi juga mudah pergi. Ia bahkan menyebut bahwa belum lama ini Scott menggantung hubungan dengan seorang wanita. Mendengar hal itu, Louis tidak langsung marah atau tersinggung. Ia justru tetap tenang dan memilih bertanya langsung kepada Scott, ingin memastikan kebenarannya. Scott dengan cepat mengendalikan situasi. Ia mengaku memang sempat menemui wanita tersebut, tetapi alasannya hanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Louis. Cara bicaranya yang lembut dan penuh rayuan membuat Louis kembali luluh dan tersenyum. Malam itu pun berakhir dengan mereka kembali ke apartemen Louis. Kebersamaan mereka berlanjut. Namun sebelum itu, Scott membuat permintaan yang cukup aneh. Ia mengajak Louis berdiri di depan cermin dan membayangkan dirinya sebagai Peter, mantan suami Louis. Dalam suasana yang penuh emosi, Louis sempat mengungkapkan harapannya tentang keinginan untuk dirawat dan diperhatikan, hal-hal sederhana yang dulu ia dambakan. Namun, respon Scott justru terasa menusuk.
Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah impian Louis yang belum sempat terwujud bersama Peter. Ucapan tersebut membuat Louis terdiam. Kesedihan terlihat di matanya, tetapi Scott segera mendekat dan menenangkannya. Ia berbisik bahwa dirinya siap menggantikan Peter dan membahagiakan Louis. Keesokan paginya, Louis terbangun sendirian. Tempat di sampingnya kosong, dan ketika ia memanggil Scott, tidak ada jawaban. Semua barang Scott pun sudah tidak ada. Louis terdiam, lalu kembali diliputi rasa kecewa. Ia merasa dipermainkan, seolah mengulang luka yang sama seperti sebelumnya. Dalam kondisi hancur, Louis pergi ke rumah ibunya. Di sana, ia menangis sejadi-jadinya, merasa tidak ada lagi pria yang bisa ia percaya. Pikirannya kembali pada masa lalu, terutama pengkhianatan Peter dengan adik tirinya. Louis kemudian menuntut penjelasan dari adiknya, mengapa hal itu bisa terjadi. Namun jawaban yang ia terima justru terasa menyakitkan. Adiknya mengatakan bahwa saat itu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Peter memberinya uang untuk melakukan hal tersebut. Mendengar itu, luka di hati Louis semakin dalam dan menyakitkan. Put yourself in a position of Louis kemudian menemui sahabatnya Missy untuk menanyakan keberadaan Scott. Namun bukannya membantu, Missy justru membuat keadaan semakin rumit. Ia mengatakan bahwa Scott sebenarnya tidak puas dengan Louis, bahkan sempat datang kepadanya untuk melampiaskan diri. Had a family. He wasn't in the cards with you, Wheezy. I'm sorry, Wheezy. Mendengar hal itu, Louis langsung marah besar. Ia pergi dari tempat Missy dengan perasaan campur aduk, cemburu, kecewa, dan marah. Kini ia sadar bahwa perasaannya pada Scott bukan sekedar main-main. Saat kembali ke apartemennya, Louis terkejut melihat Scott sudah menunggunya di depan dengan wajah tegang. Tanpa basa-basi, Louis langsung menanyakan kebenaran ucapan Missy. Scott mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa Missy lah yang lebih dulu memulai semuanya. Suasana pun semakin memanas. I don't. You said, and maybe you're right. some guy. But you know what? Namun sebelum masalah itu selesai, Louis masuk ke dalam apartemennya dan kembali dikejutkan oleh kehadiran Peter yang sudah berada di sana, menunggunya. Tak banyak kata yang terucap, hanya tatapan panjang yang sulit dimaknai. Waktu berlalu hingga pagi hari, tetapi ketegangan belum juga mereda. Ketika Scott kembali ke apartemen Louis, ia bertemu langsung dengan Peter. Keduanya sempat terlibat adu mulut, saling berebut perhatian dan cinta Louis. Pada akhirnya, Peter memilih mundur dan menyerahkan Louis kepada Scott. Namun setelah itu, hubungan Louis dan Scott justru semakin memanas. Mereka terlibat perdebatan. Scott mengaku kecewa karena mendengar kabar bahwa Louis kembali bersama mantan suaminya. Louis segera membantah. Ia menjelaskan bahwa memang benar Peter sempat datang ke apartemennya, tetapi mereka tidur di kamar yang berbeda. Sayangnya, penjelasan itu tidak cukup untuk meredakan emosi Scott. Scott merasa dikhianati, lalu memilih pergi begitu saja, meninggalkan Louis dalam kebingungan. Beberapa hari kemudian, Louis mengajak Missy makan siang karena ia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara dan menenangkan pikirannya. Namun, bukannya merasa lebih baik, Louis justru semakin gelisah. Dengan nada santai namun menyakitkan, Missy mengatakan bahwa Scott pasti akan kembali, tetapi bukan untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Ia bahkan menambahkan bahwa sejak masa SMA, dirinya selalu menang saat bersaing dengan Louis dalam urusan hati. Ucapan itu membuat Louis terdiam cukup lama, diliputi perasaan marah sekaligus sedih. Penjelasan itu menjadi titik balik bagi Louis. Sejak saat itu, ia mulai lebih peduli pada dirinya sendiri, rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Louis akhirnya memutuskan untuk benar-benar menutup lembaran lamanya bersama Peter. Ia menemui Peter dan dengan tenang mengatakan bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama lagi. Peter menerima keputusan itu, meskipun jelas terlihat penyesalan di wajahnya.
Beberapa waktu kemudian, Louis menghadiri sebuah pameran seni yang menampilkan karya-karya Scott. Saat melihatnya, Louis merasa terpekaukan. Setiap lukisan tampak hidup dan penuh emosi, seolah menggambarkan perjalanan yang pernah mereka lalui bersama. Pada akhirnya, Scott diterima bekerja di universitas yang sama dengan Louis. Saat Scott mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ia terima, Louis hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu bukan karena dirinya, melainkan hasil dari kerja keras Scott sendiri. Ucapan sederhana tersebut menunjukkan bahwa Louis telah banyak berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya mampu berdamai dengan masa lalunya.